Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5, hari ini Pak Reza akan kembali menemani kalian dalam belajar lagi nih. Nah, sebelum Pak Reza masuk ke materi berikutnya, Pak Reza ingin terlebih dahulu membahas materi yang kemarin sudah kita pelajari terkait organ gerak. Ya, organ gerak pada hewan dan manusia itu sama, yaitu tulang dan juga otot. Tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot itu merupakan alat gerak aktif. Nah, kemarin kita juga sudah membahas gerakan-gerakan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia dan hewan. Nah, kalau manusia, gerakannya hampir tidak terbatas. Ya, dengan kaki dan tangan manusia dapat melakukan banyak gerakan, mulai dari melompat, berlari, berjalan, mengambil suatu barang, bahkan manusia pun juga bisa berenang. Ada juga nih hewan yang memiliki keterbatasan dalam bergerak. Contohnya seperti siput. Siput itu hanya bisa bergerak dengan cara melata. Siput tidak bisa berjalan, berlari, apalagi terbang ya. Nah, lalu ada juga ikan. Nah, ikan itu hanya bisa berenang. Ikan tidak bisa berjalan, apalagi berlari. Nah, tapi ada juga beberapa hewan yang dapat melakukan beberapa gerakan. Contohnya seperti burung. Nah, burung itu tidak hanya bisa berjalan, tapi burung juga bisa terbang, karena burung itu tidak hanya punya kaki, tapi juga punya sayap. Selain itu, ada juga buaya dan juga biawak. Buaya dan biawak ini tidak hanya bisa berjalan, buaya dan biawak pun juga bisa berenang di air ya. Lalu ada juga katak. Katak ini tidak hanya bisa melompat, tapi katak pun bisa juga berenang di air. Oke, demikian ya review materi yang kemarin. Nah, sekarang Pak Reza akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Reza akan membahas materi terkait hewan-hewan vertebrata dan juga hewan-hewan invertebrata. Nah, hewan-hewan vertebrata ini adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata itu adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang atau hewan-hewan vertebrata itu contohnya seperti mamalia. Mamalia itu adalah hewan-hewan yang dapat menyusui anaknya. Ya, contohnya itu seperti gajah, kuda, sapi, kucing, atau ada juga hewan mamalia yang hidup di air. Contohnya itu adalah ikan lumba-lumba. Ya. Nah, selanjutnya itu selain mamalia ada juga nih hewan-hewan amfibi ya, contohnya itu seperti buaya dan juga katak. Selain amfibi ada juga nih aves. Aves ini adalah hewan-hewan yang berbulu dan juga memiliki sayap. Contohnya seperti burung, lalu ada juga angsa, ada ayam, ada bebek dan lain sebagainya. Lalu hewan vertebrata selanjutnya itu adalah reptil. Reptil ini adalah hewan-hewan yang bergerak dengan cara melata. Contohnya seperti ular. Lalu selain ular ada juga iguana, bunglon, biawak, dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan vertebrata selanjutnya itu adalah hewan-hewan jenis spesies atau ikan. Ya, ikan pun tergolong hewan-hewan vertebrata. Nah, selain hewan-hewan vertebrata ada juga hewan-hewan invertebrata atau disebut juga hewan-hewan avertebrata, yaitu hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Secara umum, bagian tubuh hewan-hewan invertebrata atau avertebrata ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian kepala, yang kedua itu adalah bagian dada, yang ketiga itu adalah bagian perut. Beberapa contoh hewan invertebrata atau avertebrata itu seperti nyamuk, lalu ada juga semut, lalu ada kupu-kupu. Ada juga hewan invertebrata yang banyak menghabiskan waktunya di dalam tanah, seperti cacing dan juga undur-undur. Kelas 5, Pak Reza yakini kalian itu sudah pasti tidak asing lagi dengan yang namanya burung elang. Ya, burung elang itu merupakan salah satu contoh dari hewan vertebrata, karena burung elang itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Selain itu, burung elang itu dapat bergerak dengan cara terbang. Ya, burung elang dapat terbang dengan sangat baik. Nah, sebelum Pak Reza membahas lebih mendalam tentang burung elang, Pak Reza ingin membahas terlebih dahulu tips dan trik bagaimana cara memahami suatu teks dengan lebih baik. Ya, kenapa
Karena sudah kelas 5 nih, kita akan lebih sering membaca teks bacaan, ya. Nah, untuk dapat memahami suatu teks dengan lebih baik, kita perlu dulu menentukan gagasan pokoknya. Ya, apa sih Pak gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu merupakan ide utama dari suatu bacaan. Selain gagasan pokok, ada juga yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Untuk memperjelas nih pengetahuan kalian terkait bagaimana cara menentukan gagasan pokok, langsung saja ya, Pak Reja akan langsung ke prakteknya nih. Pak Reja akan langsung ajarkan kepada kalian bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan juga kalimat penjelas pada suatu paragraf. Sekarang, yuk kita coba menentukan ide pokok berdasarkan teks tentang burung elang Jawa ya. Berikut teks terkait burung elang Jawa. Coba kalian baca dengan teliti ya, lalu cobalah untuk menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada teks ini. Sekarang, yuk kita coba menentukan ide pokok berdasarkan teks tentang burung elang Jawa. Paragraf terkait burung elang ini terdiri dari 4 kalimat. Sudahkah kalian menemukan gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu elang Jawa merupakan hewan yang terkenal akan kegagahan dan kemampuannya dalam berburu. Kemudian diuraikan di dalam gagasan pendukungnya. Dari mana elang Jawa berburu mangsanya? Elang Jawa berburu mangsanya dari tempat bertenggernya di pepohonan yang tinggi di dalam hutan. Kemudian diuraikan lagi, apa yang membuat elang Jawa mampu mendapatkan mangsanya dengan cepat? Penglihatan yang tajam dan gerakannya yang sangat cepat membuatnya mampu mendapatkan mangsa sebelum mangsanya dapat melarikan diri. Selanjutnya, mengapa elang Jawa dapat membawa mangsanya ke sarangnya? Dengan cengkram kakinya yang kuat, elang Jawa ini dapat membawa buruan yang besar ke sarangnya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian perdalam terkait materi pembelajaran hari ini, kalian bisa langsung menghubungi Bu Lia, Pak Fadlan, atau Pak Reja ya. 5. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal berikut ya. Oke, kelas 5, demikian penjelasan dan juga pemberian tugas dari Pak Reja. Nah, Pak Reja harap nih kalian bisa mengerjakan tugas di rumah dengan penuh tanggung jawab dan juga disiplin ya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugasnya itu langsung dikirim ke Pak Reja atau ke Bunda Ria. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.